warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mabad. Tentu pertama-tama kita henti-hentinya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita diberikan kesempatan, diberikan kekuatan untuk bisa hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala dan berkumpul dalam majelis ilmu. Salawat dan salam tentu juga kita tak lupa untuk kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, serta seluruh manusia yang mengamalkan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir nanti. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang masih berkaitan dengan bulan Zulhijjah. Kalau pada majelis taklim kecamatan yang ibu-ibu yang sempat hadir yang lalu, kita sudah membahas tentang keutamaan bulan Zulhijjah, terlebih khusus di 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan ibadah kurban. Maka pada kesempatan kali ini masih ada kaitannya dengan bulan Zulhijjah, dan kita juga sekarang masih berada di bulan Zulhijjah, yaitu tentang refleksi akhir tahun ya, karena bulan Zulhijjah itu bulan terakhir dalam kalender Hijriyah ya, jadi ini satu hal juga yang perlu kita ketahui, bahwa Zulhijjah itu adalah bulan terakhir dalam tahun Hijriyah. Artinya berakhirnya Zulhijjah maka berarti berakhir 1444 Hijriah dan kita akan masuk di 1445 Hijriah. Maka dari itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai bahan refleksi di akhir tahun di bulan Zulhijjah ini, maka kita akan bercerita sedikit tentang refleksi waktu dan apa yang harus kita lakukan dalam memanfaatkan hari-hari yang merupakan sisa-sisa dari kehidupan kita di dunia ini, untuk memanfaatkan waktu yang terus berjalan dan berputar ya. Waktu ini akan terus maju dan suatu saat kita tidak lagi bersama dengan waktu ini. Artinya kita akan meninggalkan perputaran waktu ini. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun sebelum kita mengarah ke sana, saya ingin menyinggung sedikit tentang waktu. Karena banyak hal juga itu manusia tidak mengetahui tentang waktu di dalam Islam. Karena memang kita dikuasai oleh sistem yang dibuat oleh orang-orang barat, maka dalam perhitungan waktu pun kita sebenarnya tidak memakai sistem Islam. Sebagaimana yang kita ketahui, pergantian hari di dalam Islam, di dalam Masehi itu jam 12 malam, atau yang dikenal dengan pukul 00.00 atau 24.00. Secara syariat itu tidak benar. Tidak ada tandanya pergantian malam itu jam 12 malam. Kenapa pergantian hari? Ya, karena kita ditipu dengan sistem yang ada. Dalam Al-Quran Allah sering mengatakan lail wan nahar. Tidak ada nahar baru lail. Selalu kita dapati ayat di dalam Al-Quran itu malam, siang, bukan siang malam. Tidak pernah Allah menyebut di dalam Al-Quran itu siang dulu baru malam, tetapi malam dulu baru siang. Apa artinya? Permulaan hari itu adalah malam dulu. Maka kita berada di waktu asar, ini hari terakhir. Maghrib itu hari pertama. Sejatinya begitu kalau dalam Islam. Bukan nanti jam 1 malam baru kita memulai hari baru, tidak.
Tapi kita memulai hari baru itu adalah saat terbenamnya matahari. Itu tandanya. Kalau jam 12 malam apa tandanya? Tidak ada. Iya. Jadi tanda dimulainya hari itu adalah terbenamnya matahari, sekaligus menjadi tanda berakhirnya hari dan tanda masuknya hari yang baru, maghrib. Makanya sebenarnya kalau kita mau ambil sistem Islam, jam itu harus kita balik. Angka 12-nya itu harus di bawah. Angka 1-nya itu menggantikan posisi angka 7. Seharusnya begitu. Karena awal hari itu di maghrib, maka seharusnya harus angka 7 itu diganti dengan angka 1. Yang paling atas itu angka 6, paling bawah angka 12. Seharusnya begitu kalau perhitungan jam dalam Islam, karena awal hari itu adalah maghrib, berakhirnya hari waktu asar. Kemudian hal yang lain juga yang perlu kita katakan tentang waktu adalah bahwa dalam perputaran waktu kita dalam Islam itu standarisasi bulan, perputaran bulan. Kalau dalam Masehi itu standarisasi matahari. Standarisasi matahari. Apa bedanya? Ya beda jauh. Kalau standarisasi matahari, maka hari yang lebih duluan itu adalah belahan bumi yang paling timur. Kalau standarisasi bulan, maka belahan bumi yang duluan mendapatkan hari itu haruslah belahan bumi yang paling barat. Harusnya begitu. Kan beda nanti perhitungannya. Iya. Semakin ke timur, maka semakin dia mendapatkan hari terakhir. Semakin ke barat, maka dia mendapatkan hari yang pertama. Seharusnya begitu. Iya. Kemudian juga dalam perhitungan waktu, sistem yang dipakai sekarang adalah, kalau kita lihat di sistem Android, itu kita melihat tulisan GMT. Kalau kita lihat pengaturan waktu itu biasanya dipakai istilah GMT. GMT itu Greenwich Mean Time. Ya. Di mana itu Greenwich? Greenwich itu di Inggris. Secara letak geografis, tidak mungkin Greenwich itu menjadi titik nolnya bumi. Ya, kenapa dipakai GMT, Greenwich Mean Time? Karena dari situlah, dari garis wilayah Greenwich itu menjadi titik nolnya. Ya, bujur timur, bujur barat itu startnya di situ. Secara syariat sebenarnya tidak tepat, tapi kan begitu kita dikuasai dengan sistem yang dibuat oleh orang barat, mereka yang mengatur pola waktu tadi, sehingga mereka ambil patokan di Greenwich. Padahal Inggris itu bagian utara, dia tidak bagian tengah. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahwa titik nolnya bumi itu adalah Mekah. Seharusnya begitu. Makanya sekarang para ilmuwan ini sudah mulai meneliti kembali. Bahkan mereka ingin mengganti GMT itu menjadi MMT. Apa itu MMT? Makkah Mukarramah Time. Dan itu sudah diulas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, setidaknya 2 ayat dalam Al-Quran. Itu dalam Quran surat Asy-Syura ayat 7 dan Al-An'am ayat 92, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Mekah itu dengan istilah Ummul Qura. Bahkan ada Universitas Ummul Qura di Arab Saudi. Ya, apa itu Ummul Qura? Ummul itu induk. Ya, induk kalau kita menyebutnya ibu. Induk dari kota-kota. Artinya Mekah itu adalah kota yang pertama. Dari situlah berawal wilayah-wilayah di dunia ini. Dan Nabi Adam pun pertama kali turun ke bumi di situ. Ya, maka seharusnya titik nol itu adalah di Mekah, bukan di Greenwich. Kalau misalnya kita pakai sistem Islam ini, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, titik nolnya itu adalah di Mekah. Kalau berlaku itu MMT, maka Mukarramah Time, maka kita ini adalah belahan bumi yang paling harinya terakhir. Mana yang duluan? Kan bulan itu kan terbit duluan itu paling barat. Tidak ada bulan itu satu Hijriah itu awalnya di timur. Tidak. Selalu kita melihat hilal itu di barat, bukan di timur, karena bulan itu terbit di barat. Maka kita akan menjadi hari yang terakhir. Iya. Jadi kalau sebentar ini terbenam matahari, maka kita hari terakhir, maka itu baru mulai hari yang baru. Jadi kalau pakai sistem Islam itu sebenarnya kita akan beda 20 jam. Makanya itulah kenapa di dalam perhitungan selalu itu yang duluan itu sebenarnya di barat.
Misalnya dalam Idul Fitri, Idul Adha, dalam perhitungan penanggalan itu kan semakin ke barat semakin duluan, yang timur ini dia belakangan. Gitu. Itu sedikit kita cerita tentang waktu. Kemudian berkaitan dengan waktu ini, jamaah sekalian yang sudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kami ungkap di awal tadi bahwa Zulhijjah adalah merupakan bulan yang terakhir. Dengan berakhirnya Zulhijjah, maka kita akan masuk di tahun yang baru 1445 Hijriah. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa, setiap insan, setiap manusia memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok. Ayat ini adalah ayat muhasabah, ayat yang menegaskan kepada kita untuk mengintrospeksi diri. Sebenarnya introspeksi diri itu setiap saat, tidak mesti di akhir tahun. Tapi karena momen pergantian tahun ini, sedikit kita bisa singgung tentang introspeksi itu. Bagaimana kita memuhasabah diri kita untuk mengingat kembali bahwa waktu ini terus berputar dan ada saat di mana kita berpisah dengan perputaran waktu itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita agar mempersiapkan apa yang kita akan jalani di hari esok. Apa itu hari esok? Hari esok itu bisa besok, bisa 1 bulan ke depan, bisa 1 tahun, 20 tahun, bisa alam kubur, bisa alam akhirat. Itu hari esok. Hari yang kita belum jalani itu hari esok. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk melakukan persiapan, mempersiapkan apa yang akan kita kerjakan di hari esok, apa yang akan kita dapatkan di hari esok, baik hari esok dalam kurun waktu dunia maupun hari esok dalam kurun waktu akhirat. Maka ketika kita memilah dalam perjalanan hidup kita, setidaknya mungkin ada tiga fase masa dunia, masa alam kubur, dan masa akhirat. Maka persiapan sebenarnya yang dituntut di sini adalah bagaimana kita mempersiapkan hari esok dalam artian kehidupan akhirat. Dalam artian kehidupan akhirat. Maka jemaah sekalian yang sudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin bercerita sedikit tentang persiapan ini. Persiapan itu penting. Kalau kita tidak mempersiapkan sesuatu, maka apa yang kita jalani itu tidak akan maksimal. Misalnya berkaitan dengan pribadi kita ini, jadi manusia itu jamaah sekalian, dia bisa sebagai pribadi, sebagai individu, tetapi dia juga sebagai pribadi dalam makhluk sosial. Karena manusia tidak bisa hidup secara sendiri, tapi manusia juga harus berkomunikasi, harus berkomunitas, berkelompok, bermasyarakat dengan manusia yang lain, dan kita saling ketergantungan satu sama lain. Inilah makhluk sosial. Maka untuk menjadi pribadi yang sukses atau pribadi yang benar-benar mempersiapkan dirinya untuk hari esok, baik hari esok dalam kurun waktu dunia maupun hari esok dalam kurun waktu akhirat, maka setidaknya ada 2 hal yang kita perlu persiapkan agar hari esok kita itu benar-benar menjadi hari esok yang jauh lebih baik dari hari ini. Apa itu? Yang pertama adalah persiapan untuk kita fokus pada visi kehidupan kita. Seringkali yang membuat kita tidak bisa sukses itu adalah kita lupa visi kehidupan. Dan ini sudah sering kita ulang-ulangi, bahwa visi kehidupan, fokus pada visi kehidupan itu adalah fokus untuk menjalani apa yang menjadi alasan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita di bumi, yaitu visi ibadah. Dan ini sudah sering kita dengar, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka untuk menjadi pribadi yang sukses mempersiapkan hari esok, maka dia harus fokus pada visi kehidupan ini.
jangan sampai kita kehilangan arah. Ya, banyak orang hilang arah kehidupannya, dia sudah tidak tahu lagi. Coba kita lihat itu orang-orang yang tidak paham dengan visi kehidupannya di dunia. Ya, tunggu waktu pagi berlalu, masuk waktu siang berlalu, masuk sore berlalu, masuk malam berlalu, pagi subuh berlalu, pagi lagi, begitu terus. Ya, hanya mengikuti alur waktu. Tapi kalau fokus pada visi kehidupan di dunia ini yang menjadi alasan Allah menghadirkan kita di bumi, maka bagaimana waktu yang berputar itu dari detik ke menit ke jam ke hari ke bulan ke tahun dan seterusnya, itu harus fokus pada visi kehidupan, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kiat untuk sukses, yang mempersiapkan hari esok. Yang pertama secara pribadi secara pribadi bahwa pribadi kita harus fokus pada visi kehidupan di dunia ini yang menjadi tujuan Allah menghadirkan kita di bumi. Ya, kalau kita fokus, ada hal-hal yang mengganggu fokus kita itu, maka kita singkirkan karena kita ingin fokus. Ya, kita ingin fokus. Kalau tidak fokus, ya kita tidak akan mencapai visi kehidupan. Kemudian yang kedua, untuk menjadi pribadi yang sukses mempersiapkan hari esok adalah dia harus menjadi pribadi yang bersabar. Menjalani kehidupan kalau tidak sabar ini berat. Dalam Quran surat Al-Asr itu ketika Allah menyebutkan tentang waktu, Allah bersumpah dengan waktu, wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Di dalam Quran surat Al-Asr itu Allah mengunci bagian akhir ayatnya dengan kata sabar. Diawali dengan sumpah tentang waktu, penegasan setiap manusia merugi karena tidak memanfaatkan waktu. Kemudian Allah mengecualikan orang-orang yang tidak merugi adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang berdakwah, dan orang yang sabar. Kata para ulama, kenapa sabar diletakkan di bagian terakhir? Karena sabar itu menjadi kunci. Tidak mungkin seseorang bisa beriman dengan benar, tidak mungkin seseorang bisa beramal soleh, bisa konsisten, bisa komitmen, bisa istiqomah dengan amal soleh, juga bisa istiqomah di jalan dakwah kalau dia tidak sabar. Ya, maka menjadi pribadi yang sukses mempersiapkan hari esok, selain fokus pada visi kehidupan, dia juga harus sabar dalam menjalani kehidupan. Ya. Apa itu sabar? Sabar itu bukan pasrah. Sabar itu bukan pasrah. Sabar itu indikatornya 3. Yang pertama, dia harus pertama-tama, ya, kalau kita berbicara dengan sabar, maka indikator 3. Yang pertama, dia harus menerima dulu apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dia terima dulu. Jangan langsung menggerutu, jangan langsung memprotes. Kenapa harus saya? Kenapa dia tidak? Kenapa harus saya yang dapat? Kenapa dia tidak? Nah, kalau begini berarti sudah tidak sabar, karena sabar itu harus menerima dulu. Menerima apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah menerima, orang yang sabar bukan hanya sekedar menerima, tapi yang kedua indikator dari sabar adalah berikhtiar maksimal. Mengerahkan segala asbab, mengambil sebab, berusaha secara manusiawi, ya, berikhtiar, beramal, bekerja, itu ikhtiar. Setelah itu dia menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan tawakal. Setelah dia berikhtiar maksimal, dia serahkan kepada Allah. Apa yang menjadi keputusan ya Allah, itu yang terbaik. Contoh misalnya begini. Dia bangun pagi, ternyata dia flu. Ya, misalnya contoh sederhana. Misalnya bangun pagi, flu. Sebelumnya ada flu. Bagaimana konsepnya orang sabar? Ketika dia bangun kemudian dia dapati dirinya flu, maka yang pertama dia lakukan adalah menerima takdir itu. Menerima apa yang jadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah hari ini, subuh ini menetapkan saya menderita sakit flu. Apakah sampai di situ? Tidak. Dia harus berikhtiar. Cari apa penyebabnya agar saya bisa sembuh dari penyakit flu. Tanya dokter,
tanya orang apa ramuannya, bagaimana pencegahannya, bagaimana obatnya, itu ikhtiar secara maksimal. Ikhtiar terus. Setelah kita maksimalkan ikhtiar, maka kita serahkan kepada Allah. Mungkin 1 hari kita sembuh, mungkin 2 hari kita sembuh, mungkin harus 1 minggu, mungkin harus 1 bulan. Yang penting kita ikhtiar maksimal. Ya, kenapa bisa berbeda-beda? Ya Allah yang tahu. Itu hikmah Allah mengatur demikian. Itu konsep sabar demikian. Ya, jadi pribadi yang sukses mempersiapkan masa depan hari esok adalah pribadi yang fokus untuk visi kehidupan, yaitu fokus pada ibadah dan juga fokus untuk menjadi pribadi yang sabar. Kemudian yang kedua, tadi kan sebagai pribadi, karena manusia sebagai pribadi individu dan manusia juga sebagai pribadi dalam komunitas, sebagai makhluk sosial. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang sukses dalam bermasyarakat, dalam berkomunitas? Iya, karena lagi-lagi kita tidak bisa hidup secara sendiri-sendiri. Kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Maka untuk menjadi pribadi yang sukses dalam komunitas, ya, dalam jamaah, kalau bahasa syariatnya jamaah, ya, sebagai bentuk persiapan hari esok adalah kita harus menjadi pribadi yang tertarbiyah. Ya, kalau istilah syariatnya tertarbiyah. Apa itu tertarbiyah? Tertarbiyah itu maksudnya terdidik dengan nilai-nilai Islam. Ya, terdidik dengan nilai-nilai Islam. Kalau kita lihat bangsa kita Indonesia, itu mayoritas kaum muslimin. Mayoritas. Saya tidak tahu sekarang angkanya berapa, tapi kurang lebih 80% lebih ya. 80% lebih, kalau dulu 90% lebih. Sekarang itu di angka 80% lebih muslim. Artinya luar biasa, 2/3 lebih dari warga Indonesia ini adalah muslim. Tapi kenapa kita masih mendapati adanya situasi keterasingan di dalam kehidupan kita? Karena memang mendapati pribadi yang tertarbiyah itu sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah mayoritas. Iya, makanya untuk sukses dalam jamaah, dalam komunitas adalah harus menjadi pribadi yang tertarbiyah. Tertarbiyah dalam artian yang kita sudah sebutkan tadi, terdidik dengan nilai-nilai Islam. Maka kita harus belajar. Majelis-majelis ilmu seperti ini harus kita galakkan, dan tidak cukup hanya 1 kali 1 bulan sebenarnya. Harus ada kata intensif. Intensif itu rutin berkelanjutan. Iya, tidak cukup hanya mimbar-mimbar Jumat. Iya, harus kita memanfaatkan segala daya dan upaya untuk menambah terus perbekalan ilmu kita tentang Islam, sehingga kita benar-benar terdidik dengan nilai Islam. Tertarbiyah di sini itu secara bertahap membentuk pribadi yang berkarakter 5M. Ya. Untuk gampang diingat, berkarakter 5M. Ini kalau mayoritas manusia terbentuk, terdidik dengan karakter 5M, ini bangsanya akan kuat. Kaum muslim ini akan meraih kejayaan. Apa itu 5M? M yang pertama itu mukmin. Iya. Seseorang itu kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia disebut muslim. Dan kita tidak boleh berhenti pada tataran muslim. Ya, muslim itu baru sebatas di ucapan, belum masuk ke relung hati yang paling dalam. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ya, orang-orang Arab Badui kata Allah datang menghadap kepada Rasul. Kami beriman ya Rasul. Kami beriman. Artinya mereka menyatakan dirinya mukmin. Kemudian Allah langsung, ketika Rasul masih diam, Allah langsung menurunkan ayat. Qul lam tu'minu, wahai Rasul, wahai Muhammad, katakan kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tetapi kalian baru berislam, baru muslim. Apa alasannya? Falamma yadkhulul iman fi qulubikum, karena iman itu belum masuk dalam hati kalian. Ya. Tapi kalau sudah bersyahadat, dia muslim. Maka tertarbiyah, terdidik dengan nilai-nilai Islam. Capaian yang pertama adalah mukmin, menjadi pribadi yang mukmin. Apa itu pribadi yang mukmin? Yaitu pribadi yang akidahnya lurus, ibadahnya baik, akhlaknya juga terpuji.
itu pribadi mukmin. Apakah berhenti pada tataran mukmin? Tidak. Tertarbiyah harus meningkat lagi dari mukmin menjadi muslim. Apa itu muslim? Kalau mukmin soleh secara pribadi, tapi kalau muslim selain dia soleh secara pribadi, dia juga berusaha menebarkan kesolehan pada orang lain. Itu muslim. Kita tidak hanya merasa alhamdulillah saya sudah sholat, tapi bagaimana orang-orang lain juga bisa sholat. Kita tidak hanya merasa kita sudah bisa membaca Al-Quran, tapi bagaimana juga kita ingin orang lain bisa membaca Al-Quran. Kan seperti itu. Ini muslim. Apakah berhenti pada tataran muslim? Tidak. Tertarbiyah akan meningkat sampai pada tataran mujahid. Apa itu mujahid? Orang yang sudah siap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah siap berkorban baik dengan hartanya maupun berkorban dengan waktunya. Para sahabat itu begitu. Harta mereka, jiwa mereka korbankan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hasil perjuangan mereka hari ini kita nikmati dan sampai hari kiamat. Apakah berhenti di tataran mujahid? Tidak. Tarbiyah akan senantiasa meningkat dari mukmin, muslim, mujahid kemudian menjadi muta'awin. Apa itu muta'awin? Pribadi-pribadi yang mampu berkolaborasi, mampu bekerja sama dalam komunitas. Kenapa harus muta'awin? Karena perjuangan tidak bisa kita usung secara pribadi-pribadi. Rasulullah SAW memiliki sahabat-sahabat di sekitarnya yang membantu perjuangan beliau, padahal beliau dituntun oleh wahyu. Nabi Isa memiliki sahabat yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Hawariyin. Itu di sisi Nabi Isa alaihissalam. Nabi Musa ada Bani Israel yang membantu perjuangan beliau. Maka Allah mengatakan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Dalam Quran surat As-Saff ayat 3, Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan Allah dalam barisan yang teratur bagikan satu bangunan yang kokoh. Muta'awin. Apakah berhenti di muta'awin? Tidak. Tertarbiyah di sini akan masuk pada tingkatan puncak apa yang disebut dengan mutqin. Mutqin itu profesional. Profesional. Makanya kalau kita lihat para sahabat itu ditarbiyah oleh Nabi SAW, maka mereka mayoritas dan hampir rata-rata semua sahabat itu mutqin, profesional. Ada yang ahli militer, Khalid bin Walid, tuntas militernya. Tidak ada peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid kecuali dia menang. Sampai pada masa Umar bin Khattab itu Khalid bin Walid diganti, dijadikan prajurit, dari komandan jadi prajurit. Itu kan diprotes sama sahabat yang lain. Kenapa tanpa ada track record yang buruk tiba-tiba Khalid bin Walid radhiyallahu anhu diganti jadi komandan perang, jadi komandan, kalau kita mungkin sebut sekarang panglima, diturunkan menjadi prajurit. Umar bin Khattab mengatakan dengan alasan yang sangat luar biasa, sebagai khalifah mengganti Khalid bin Walid, Umar mengatakan, saya ganti Khalid karena saya tidak ingin kalian menyandarkan kemenangan itu kepada Khalid. Jadi keinginannya Umar itu menjaga akidah. Jangan sampai para sahabat berpikiran, saya mau komandannya Khalid, menangnya kita. Umar tidak mau seperti itu, karena dalam riwayat semua pertempuran Khalid pimpinannya pasti menang. Dan Umar tidak mau ada sahabat yang menyandarkan kemenangan kepada Khalid sebagai pimpinan, karena secara akidah kemenangan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berikhtiar. Maka Khalid diganti jadikan prajurit. Khalid bin Walid legowo, karena jabatan itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang diberi dan siapa yang diberhenti. Jadi ini tertarbiyah. Jadi persiapan secara pribadi yang sukses dalam komunitas adalah harus tertarbiyah sehingga menjadi pribadi yang 5M tadi. Kemudian untuk menjadi pribadi yang sukses dalam komunitas adalah harus terlibat aktif dalam musyawarah. Kadang kita memandang remeh musyawarah. Ada acara apa musyawarah? Musyawarah itu penting.
Kalau tidak musyawarah, program tidak jadi. Tidak ada program-program dakwah itu ujuk-ujuk langsung muncul tanpa ada musyawarah. Tidak muncul. Musyawarah itu menjadi jembatan kesuksesan pribadi dalam komunitas. Iya, musyawarah penting. Iya. Ada satu surah di dalam Al-Quran itu disebut surah Asyura. Surah Asyura itu artinya surat musyawarah. Maka keputusan yang terbaik adalah keputusan yang dihasilkan dalam jalur musyawarah. Makanya sebenarnya dalam Islam itu dikenal dengan istilah voting. Itu tidak dikenal dalam sistem Islam, suara terbanyak. Itu bukan sistem Islam begitu. Sistem Islam itu musyawarah. Ya, sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila itu relevan dengan Islam. Jadi dia jalur musyawarah. Ya, maka musyawarah ini akan menjadi ladang koordinasi dan juga ladang pemecah konflik. Ya, hal-hal yang kita bisa musyawarahkan dan itulah yang terbaik. Dan komitmen menerima keputusan musyawarah itulah komitmen dalam Islam. Maka ini menjadi pribadi yang sukses dalam komunitas adalah pribadi yang bermusyawarah. Iya. Kalau dalam musyawarah itu, kalau karakternya para sahabat, ketika mereka bermusyawarah, kemudian mereka mengungkapkan ide, kemudian idenya diterima, mereka istighfar. Ya, para sahabat begitu. Kenapa mereka istighfar? Karena jangan sampai dari musyawarah itu dilahirkan sebuah keputusan yang merupakan ide dari yang kita tawarkan ternyata berimplikasi negatif di kemudian hari. Mereka tidak ingin demikian. Maka ketika ada ide yang diusulkan kemudian diterima dan menjadi keputusan musyawarah, mereka itu takut. Bahkan mereka beristighfar jangan sampai usulan mereka itu ada implikasi negatif. Ini ketakutan mereka. Ya, kalau di zaman sekarang orang usul ide kemudian diterima, bangganya luar biasa. Padahal itu harus hati-hati, jangan sampai seperti itu. Kalau misalnya dia mengusulkan kemudian ditolak, mereka bersyukur. Nah, bersyukur karena jangan sampai mereka akan terhindar kan, jangan sampai kalau sekiranya diterima ada implikasi. Iya. Tapi ala kulli hal keputusan yang terbaik adalah keputusan melalui jalur musyawarah. Kemudian yang terakhir, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk persiapan yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi surah Al-Hasyr ayat 18, bahwa dengan perkembangan zaman sekarang ini sangat luar biasa. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang produktif. Tidak bisa lagi kita berpikir konsumtif. Kita berpikir produktif ini bukan urusan harus makan dan minum, enggak. Produktif yang dimaksud di sini adalah berinovasi dan berkreasi. Tentu bukan dalam perkara syariat ya, dalam perkara dunia. Kalau syariat tidak bisa kita berkreasi, mau tambah sholat subuh jadi 3 rakaat karena sedikit pun tidak bisa. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah inovasi kreasi dalam kehidupan dunia. Ya. Produktif. Kita tidak bisa berhenti dengan kata produktif. Ya, kata produktif. Kita harus senantiasa produktif dan menghindari prinsip konsumtif. Dulu orang tua kadang dia tanya begini, "Nak, kalau kamu sudah besar, sudah lulus kuliah, mau jadi apa?" Kita mungkin dengar pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Itu pertanyaan konsumtif. Kita harus rubah. Zamannya bukan lagi seperti itu. Nah, kalau kamu sudah besar, sudah lulus kuliah, mau buat apa? Bukan lagi mau jadi apa, mau buat apa? Dan apa karya yang kamu akan hasilkan? Apa yang kamu bisa hasilkan? Kalau kita mau tanya jadi apa, itu hanya konsumtif, sekedar menerima, tapi tidak berbuat. Harus seperti itu. Jadi zaman ini kita harus rubah dari pola konsumtif menjadi pola produktif. Harus seperti itu. Jadi dengan adanya pola produktif, maka kita selalu berinovasi. Ya, berinovasi. Saya pernah baca satu berita, begitu pentingnya produktif. Dulu mungkin orang-orang tua kita sangat akrab dengan kata Nokia. Nokia ini di zaman saya masih kuliah dulu
itu sangat tren dan dia di atas angin di kesuksesan luar biasa, mana-mana Nokia. Tapi karena dia terlena, ya, tidak berpikiran produktif, ya, karena menganggap dirinya sudah di atas angin. Apa hasilnya saat ini? Jarang ya orang pakai Nokia, semua beralih Android. Ya, ini implikasi kalau tidak produktif. Ya harus seperti itu, produktif. Zaman sekarang menuntut kita harus produktif, berinovasi. Ini kiat sukses mempersiapkan hari esok. Hari esok kita sudah sebutkan tadi, baik dunia terlebih lagi di kehidupan akhirat. Maka apa yang kita ceritakan saat ini itu sebenarnya berpulang kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bataghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah apa yang menjadi atau apa yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi jangan lupa bagianmu di dunia. Sebenarnya intinya itu. Kenapa tadi kita cerita tentang fokus, sabar, tarbiyah, musyawarah, produktif, agar kita menjalani dunia ini, menjalaninya dengan berkualitas. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Nabi SAW. Manusia yang terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Bukan untuk kita mengejar dunia, bukan kita untuk meraup kesuksesan di dunia ini, tidak, tetapi kita menjadikan dunia kita jalani dengan kualitas tadi untuk bagian kita di akhirat. Kan seperti itu refleksinya. Ya, apa yang kita usahakan, yang kita jalani hari ini itu semata-mata untuk persiapan kita hari esok di alam akhirat. Dan terakhir, Nabi SAW memberikan pesan kepada kita dalam hadisnya, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dan ini kita tutup dengan hadis ini kajian kita pada kesempatan kali ini. Nabi SAW mengatakan, orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa menghitung-hitung dirinya, menghisap dirinya, dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Yaitu orang yang cerdas dalam kategori syariat menurut Nabi SAW. Jadi orang yang cerdas itu bukan orang yang dapat A, dapat 100, tidak. Orang yang cerdas itu senantiasa mengintrospeksi dirinya dan beramal untuk kehidupan hari esok atau kehidupan akhirat setelah kematian tentunya. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kami yang berbicara dan kepada kita sekalian sebagai bahan refleksi di akhir tahun di bulan Zulhijjah ini sebelum kita memasuki tahun yang baru 1445 Hijriah. Hadanallahu ajma'in, subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.